Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Hening Novitasari dengan NIM D1A 2030, mahasiswi kelas B konversi reguler pagi, akan memaparkan materi mengenai hadis atau sunnah sumber hukum Islam kedua, di mana untuk aspek bahasannya terdiri dari 4. Yang pertama mengenai pengertian hadis itu sendiri, yang kedua macam-macam hadis, yang ketiga kedudukan hadis terhadap Al-Quran, dan yang terakhir mengenai sejarah penulisan hadis. Langsung saja ke aspek pengertian hadis itu sendiri, di mana hadis adalah suatu perkataan atau sabda, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad yang dijadikan landasan syariat Islam. Hadis dijadikan sumber hukum Islam selain Al-Quran. Dalam hal ini, kedudukan hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Hadis juga merupakan salah satu dasar pengambilan hukum Islam setelah Al-Quran, sebab hadis mempunyai posisi sebagai penjelas terhadap makna yang dikandung oleh Al-Quran tersebut. Apalagi, banyak terdapat ayat-ayat yang masih global dan tidak jelas maknanya, sehingga seringkali seorang mufassir memakai hadis untuk mempermudah pemahamannya. Posisi hadis sebagai sumber hukum tidak lain karena adanya kesesuaian antara hadis dengan Al-Quran yang ditransmisikan kepada Nabi Muhammad. Bisa juga dikatakan bahwa hadis merupakan wahyu Tuhan yang tidak dikodifikasikan dalam bentuk kitab, sebab lebih banyak hasil dari proses berpikirnya Nabi dan hasil karya Nabi yang lain. Akan tetapi, bukan berarti hadis adalah Al-Quran. Kemudian lanjut ke aspek macam-macam hadis. Yang pertama, ada hadis mutawatir. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang atau biasanya banyak, dari awal sampai akhir sanad, dan orang-orang tersebut diyakini mustahil akan bersepakat untuk berbohong. Dalam meriwayatkannya, para ulama sepakat bahwa hadis mutawatir harus diamalkan, di mana hadis mutawatir itu sendiri terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, lafalnya banyak dan sama. Yang kedua, lafalnya banyak dan semakna, tetapi tidak sama. Dan yang ketiga, merupakan perilaku yang sudah diamalkan oleh banyak orang dan diyakini berasal dari Nabi Muhammad SAW. Hadis mutawatir bersifat pasti dan memiliki kesederajatan hampir sama dengan Al-Quran. Keberadaan hadis mutawatir amat sedikit dibandingkan dengan hadis yang lain. Kemudian mengenai hadis ahad. Hadis ahad terdiri dari 3 bagian, yaitu hadis masyhur, hadis aziz, dan juga hadis gharib. Masyhur ialah hadis yang diriwayatkan paling tidak oleh 3 jalur rawi dan tidak kurang dari 3. Namun, ada juga ulama yang membedakan masyhur dan ahad. Pandangan ini dianut oleh para ulama mazhab Hanafi, di mana menurut mereka hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih, tetapi tidak sampai derajat hadis mutawatir. Akan tetapi, kebanyakan ulama cenderung memasukkan hadis masyhur ke dalam hadis ahad. Jika diriwayatkan oleh 2 jalur rawi, hadis itu disebut hadis aziz, dan sedangkan apabila diriwayatkan oleh 1 jalur saja, maka disebut hadis gharib atau fard. Kemudian yang ketiga, hadis dhaif.
Hadis dhaif ini dapat dilihat atas dua cara, yaitu bersambung atau tidaknya sanad dan tercetaknya rawi. Hadis dhaif yang dilihat dari bersambung atau tidaknya sanad meliputi hadis mursal, munkati, mudal, mudalas, mualak, dan mualal. Adapun hadis dhaif yang disebabkan oleh tercelanya rawi ialah hadis maudhu, matruk, munkar, mudraj, maklub, mutarib, musahaf, muharaf, mubam, majul, mastur, dan juga mukralid. Kemudian yang keempat, hadis maudhu. Hadis maudhu adalah hadis palsu, yaitu sesuatu yang dinisabkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi sesungguhnya itu bukan merupakan perkataan, perbuatan, atau takrir dari Nabi itu sendiri. Meskipun ada yang berpendapat bahwa hadis maudhu sudah ada sejak masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, jumhur atau mayoritas ahli hadis berpendapat bahwa hadis maudhu mulai terjadi pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, baik karena ketegasan dan kehati-hatian periwayatan hadis ini di masa kekhalifahannya sebelum maupun situasi politik di masa Ali, di mana perbenturan berbagai kepentingan semakin meningkat. Untuk ciri-ciri hadis maudhu sendiri terdiri dari 6 aspek. Yang pertama, matan hadis tidak sesuai dengan kefasihan bahasa, kebaikan, kelayakan, dan kesopanan bahasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, bertentangan dengan Al-Quran, akal, dan kenyataan. Yang ketiga, rawinya dikenal sebagai pendusta. Keempat, pengakuan sendiri dari pembuat hadis palsu tersebut. Yang kelima, ada petunjuk bahwa di antara rawinya terdapat pendusta. Dan yang terakhir, rawi menyangkal bahwa ia pernah memberikan riwayat kepada orang yang membuat hadis palsu tersebut. Kemudian yang kelima, hadis matruk. Hadis matruk adalah hadis lemah lainnya yang dimana perawinya tertuduh berdusta atau suka berdusta dalam pembicaraannya, atau menampilkan kefasihan dalam pembicaraan dan perbuatan, atau memiliki amat banyak kesalahan serta kekeliruan dalam meriwayatkan hadis. Yang keenam, hadis marfu, di mana hadis marfu adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara khusus, baik sanadnya bersambung maupun tidak. Selanjutnya yang ketujuh, hadis musnad. Hadis musnad adalah hadis yang disanadkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sanad yang bersambung-sambung dari perawinya hingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedelapan, hadis maqtu. Hadis ini adalah perkataan, perbuatan, atau pengakuan yang disandarkan kepada orang dari generasi tabi'in dan orang generasi sesudahnya, baik sanadnya bersambung maupun tidak. Yang kesembilan, hadis mutazil. Hadis ini adalah hadis yang sanadnya bersambung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau sahabat dengan cara setiap rawi mendengar dari orang atas atau dari gurunya. Kemudian hadis munkati. Hadis ini adalah satu yang di tengah sanadnya gugur seorang rawi atau beberapa rawi, tetapi tidak berturut-turut. Kemudian lanjut ke aspek yang ketiga, mengenai kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Hadis sendiri menjadi salah satu sumber hukum Islam setelah Al-Quran, di mana jika terjadi suatu perkara yang belum jelas di dalam Al-Quran, maka hadis bisa menjadi sebuah sandaran berikutnya setelah Al-Quran. Jika Al-Quran adalah sumber hukum Islam pertama, maka hadis merupakan sumber kedua setelah Al-Quran. Dalam kedudukannya sebagai penjelas,
Hadis kadang-kadang memperluas hukum dalam Al-Quran atau menetapkan sendiri hukum di luar apa yang ditentukan Allah dalam Al-Quran. Kedudukan hadis sebagai bayani atau menjalankan fungsi yang menjelaskan hukum Al-Quran tidak diragukan lagi dan dapat diterima oleh semua pihak. Karena memang untuk itulah Nabi ditugaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dalam kedudukan hadis sebagai dalil yang berdiri sendiri dan sebagai sumber kedua setelah Al-Quran. Aspek terakhir mengenai sejarah penulisan hadis. Sejarah penulisan hadis dimulai pada awal masa kenabian, di mana awalnya Rasulullah melarang para sahabatnya menulis hadis, seperti pada riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah Anda menulis hadisku. Barang siapa yang menulis hadisku, walaupun secuil, selain dari para penulisan Al-Quran, maka hendaklah ia memusnahkan tulisan hadis itu." Hadis riwayat Muslim. Namun, di akhir hayat Rasulullah, ia mengizinkan penulisan hadis seperti yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As. Beliau mengatakan, "Dahulu, aku menulis semua yang aku dengar dari Rasulullah karena aku ingin menghafalnya. Kemudian, orang-orang Quraisy melarangku. Mereka berkata, 'Engkau menulis semua yang kau dengar dari Rasulullah.' Dan Rasulullah adalah seorang manusia, kadang berbicara karena marah, kadang berbicara dalam keadaan lapang. Dan mulai dari sejak itu, aku pun tidak menulis lagi, sampai aku bertemu dengan Rasulullah dan mengadukan masalah ini. Kemudian beliau bersabda sambil menunjukkan jarinya ke mulut, 'Tulislah, demi yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran.'" Hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad, dan Al-Hakim. Kemudian, dari beberapa catatan tentang hadis pada masa Nabi SAW, ada dua hal penting yang perlu dikemukakan, yaitu larangan menulis hadis dan perintah menulis hadis. Memang pada awalnya Nabi SAW melarang para sahabat untuk menulis hadis, karena dikhawatirkan akan menjadi percampuran antara ayat-ayat Al-Quran dengan hadis. Namun demikian, harus pula dipahami bahwa larangan itu tidak bersifat umum. Artinya larangan penulisan hadis itu terkait dengan daya hafal masing-masing sahabat Rasulullah. Kemudian, sedangkan perintah untuk menulis hadis, Nabi SAW, hal itu harus dipahami bahwa dengan hilangnya kekhawatiran akan terjadinya percampuran antara ayat Al-Quran dengan hadis Nabi SAW, maka dengan sendirinya larangan untuk menulis hadis tersebut juga hilang. Dengan demikian, tidak ada yang perlu dikontradiksikan antara larangan penulisan hadis di satu sisi dan perintah hadis pada sisi yang lainnya. Selanjutnya, pada periode Rasulullah SAW, pengodifikasian hadis belum terlalu diperhatikan secara khusus oleh para sahabat. Para sahabat lebih banyak mencurahkan diri dan menghafal ayat-ayat Al-Quran, meskipun dengan prasarana yang sederhana. Hadis pada masa itu oleh para sahabat lebih banyak untuk dihafal, beserta pengamalan. Mengapa sampai ada sahabat yang mempunyai periwayatan yang sangat banyak? Konsepnya sederhana. Kami menghafalnya dengan langsung mengamalkannya. Karena penyusunan redaksi hadis dapat dilakukan dengan pemaknaan saja, tidak seperti Al-Quran yang harus dengan lafalnya. Penulisan hadis yang terjadi pada masa Rasulullah bersifat individual. Mereka yang telah mempunyai kemampuan menulis melakukan sendiri-sendiri, seperti yang dilakukan Ibnu Umar. Itulah sebabnya ditemukan kesaksian dari pernyataan Abu Hurairah, "Ibnu Umar telah memiliki tulisan hadis, namun saya belum memulai menulisnya."
Sebagian sahabat mengangkat juru tulis seperti yang dilakukan oleh Abu Hurairah yang mengangkat Hamam sebagai sekretaris pribadinya. Di samping itu, pola dakwah Rasulullah di akhir hayatnya berubah, tidak lagi menggunakan lisan sebagai medianya, melainkan berganti pada pola tulisan. Hal ini terbukti ajakan Rasulullah menuju keislaman kepada penguasa Romawi, wilayah Bizantium, Persia, Najasyi, dan lainnya. Atas usulan Abu Sufyan, maka surat-surat itu diberi stempel. Nabi pun minta dibuatkan stempel atau khatam. Meskipun secara khusus hadis belum mendapatkan perhatian yang serius, namun kegiatan periwayatan hadis sudah mulai berkembang, meskipun dengan jumlah yang sedikit. Hal ini karena Abu Bakar, Umar, beserta dua khalifat terakhirnya sangat berhati-hati dalam menerima periwayatan dari para sahabat lain, termasuk periwayatan dari Abu Hurairah yang dalam hal periwayatan hadis dikenal sebagai sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kemudian ada beberapa kitab hadis yang masyhur atau populer di kalangan. Yang pertama, hadis Sahih Bukhari. Yang kedua ada hadis Sahih Muslim dan juga hadis Riyadus Shalihin. Mungkin itu saja hasil pemaparan materi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.